Ayo yang bilang settingan katanya krunya sendiri, lihat itu pasien juga bisa ya kita masukkan. Jadi yang bilang settingan culek matamu gitu. Loh, yang bilang settingan lihat ayo sini, nggak mungkin kru saya saja yang dimasukkan, semua orang bisa pemirsa. Wah, perang pemirsa, perang. Duel. Nek gak ngaku tak odot-odot lambemu. Iya, kudu iku kudu. Ambek Gus Idris. Ambek Gus Idris. Iya, ya, blek. Tahu Gus Idris. Jangan. Udah tahu. Jangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini kita diterima baik bertamu di kediaman Mbah Dukun. Betul Mbah? Iya. Mbah Dukun yang kemarin sempat kita ambil sukmanya, kita curi sukmanya, dan beliau ketika di video sebelumnya sudah mengizinkan kita silaturahim ke rumah beliau, dan akhirnya ketemu juga alamat beliau, dan kita sudah ditunggu juga. Rasanya kemarin ya, cuman belum ada waktu saya karena banyak sekali tamu, baru bisa hari ini bersama Ki Ageng dan juga sebagian kru sowan silaturahim ke Mbah Dukun. Ke Mbah Dukun yang ahli pakar dalam santet naga kuning, Mbah. Luar biasa peralatan Mbah Dukun, kamar khususnya Mbah Dukun di sini ya. Mbah boleh tahu namanya siapa, Mbah? Mbah Suro. Mbah Suro, nama beliau Mbah Suro. Kita nggak nyebutkan alamat ya. Kita pengen tanya-tanya, kita silaturahim, datang baik-baik sama Mbah Ki Ageng juga. Kita akan tanya-tanya, sudah lama bertempat di sini, Mbah, atau punya rumah lain atau memang di sini, Mbah? Punya rumah lain. Punya rumah lain, Mbah. Ini rumah untuk apa, Mbah? Untuk melakukan mediasi dan spiritual. Oh, semacam ini ya. Seperti ini peralatannya pemirsa. Kalau saya gak ngerti ya apa kegunaannya ini, nanti biar ditanya sama Ki Ageng aja. Karena Ki Ageng juga mantan bekas daripada Mbah Dukun juga Ki Ageng ini. Tapi alhamdulillah setelah bergabung dengan kita, beliau taubat dan sekarang ilmu beliau dibuang semua diganti oleh ilmu putih. Mudah-mudahan Mbah Suro juga bisa taubat, Mbah Suro. Kita berharapnya seperti itu, kita silaturahim ke sini. Fungsi-fungsi ini untuk apa aja, Mbah? Biar tanya Ki Ageng Ki. Sampai yang ngerti Ki. Itu dilihat dari bunga dulu. Bunga dulu itu tuh bunga 7 rupa, gunanya untuk apa, Mbah? Kalau boleh tahu. Nah, udah gak asing lagi bagi kita semua. Kalau bunga 7 rupa itu udah pasti buat sesajen, buat pemikat, Pelet ya? iya, dan sejenisnya. Itu kalau ada pusaka itu namanya pusaka apa? Dan gunanya pusaka itu untuk apa? Kalau Ini namanya peredam amarah. Oh, Jika ada permasalahan, konflik yang besar, maka ini harus digunakan biar meredam semua masalah. khususnya menyangkut orang banyak gitu ya. Iya. Mbak melakukan ritual seperti ini sudah berapa tahun? Udah lama. Udah lama Ki, katanya Ki. Pisang ini gunanya untuk apa, Mbah? Pisang ini buat sesajen. Oh gitu ya, ada manfaatnya sih. Untuk pelengkap gitu ya. Iya. Pemanis atau Pelengkap. cuci mulut. Enggak. Lilin. Lilin buat penerangan para leluhur-leluhur. Oh gitu, ada leluhurnya. Ini isinya apa kalau boleh tahu, Pak? Di kendi itu, Mbah? Air tawar. Tawar. Fungsinya? Apa untuk nahan sukma atau apa? Gak perlu disebutkan, pasti sudah tahu fungsinya. Ya enggak, pengen tahu aja dari Mbah biar dilihat orang banyak. Kan Mbah tadi bilang, oh nggak apa-apa di syuting.
supaya biar tahu kesaktian saya, kan gitu Mbah tadi bilang gitu. Ya tapi kalau masalah sesajen ini pasti dia udah tahu semuanya. Oh ya, Ki Ageng juga narapidana. Mantan ya, tapi harus insaf pemirsa, sudah taubat. Apalagi Ki yang mau tanya? Banyak sekali. Melakukan ritual seperti ini, apakah ada orang minta tolong? Apa sehari-harinya semalam seperti ini, Mbah? Setiap hari, setiap malam seperti ini. Berarti mencari sasaran terus ya? Kalau gak ada yang minta tolong, buat apa saya mencari sasaran? Tentunya ada orang yang datang minta pertolongan saya, baru saya kerjakan. Rata-rata orang yang datang ke Mbah itu minta tolong apa, Mbah? Kebaikan apa mencelakakan manusia? Apa teman sejenisnya, apa menyangkut dengan keluarga? Selama ini yang datang ke saya kebanyakan membunuh musuh dan membunuh teman kerja saya atau sama dengan saingannya. Saingan bisnis gitu Mbak ya? Iya. Rata ya? Iya. Masalah cinta pernah? Masalah cinta, merebut kekasih orang, perselingkuhan, seperti itu. Ya pasti ada, wong namanya ada 7 rupa itu pasti Oh, ada gitu ya? sejenisnya. Ada biasanya apa? Pelet apa Mbah yang sering dipakai Mbah? Yang sering dipakai itu adalah pengasian dan juga bulu perindu. Apa lagi Ki? Itu dalam itu apa? Di bawah kendi itu, yang ada perapen itu. Udah gak perlu tahu kalian semua. Cukup saya saja yang tahu. Kita nggak boleh tahu pemirsa. Masih kepo, kita akan cari tahu sendiri nanti ya. Seperti biar pemirsa tahu. Ini keris apa namanya, Mbah? Pusaka apa kok berdiri nih, yang berdiri, Mbah? Ini namanya Nogo Temurun. Kok temurun. Untuk apa, Mbah? Untuk meredam amarah. Oh iya, itu lupa tadi. Kalau yang itu? Kalau itu salah satunya untuk santet juga, tapi yang itu belum ampuh. Oh, belum ampuh. Iya. Ada yang belum ampuh juga ya, Pak? Belum ampuh. Iya, ya apa lagi, Ki? Telur itu. Telur Apa? itu ya gak perlu dijelaskan lagi, pasti udah tahu dia. Untuk apa, Ki? Telur itu, Ki? Telur itu ibaratnya itu telur utuh, bisa memecah belah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa berantakan gara-gara telur itu bisa. Oh, sampai segitunya, Ki? Iya. Luar biasa. Jadi ilmu yang dipegang Mbah Suro ini tidak ada sama sekali, maaf ya Mbah ya, tidak ada ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu yang diridhoi yang Maha Kuasa. Ilmu Mbah ini, maaf Mbah ya, kalau bisa pikir baik-baik sebelum permintaan orang Mbah laksanakan. Yang saya pengen tanyakan, Mbah, ini yang paling penting, Mbah. Kemarin waktu sukma Anda saya curi, ini kita mau membenarkan ya, mau mengklarifikasi. Benar enggak mencocokkan ya, ketika sukma kemarin kita masukkan ke raga Ki Ageng. Memang benar itu sukma Anda, Mbah? Iya benar. Benar ya. Karena pasien ya, maaf Mbah, karena pasien saya itu minta berobat, yang namanya manusia wajib kita tolong, itu keyakinan saya. Ya mohon maaf jika Anda merasa dirugikan, sukma Anda kan masih ada di saya, Mbah. Jadi yang ingin saya tanyakan, benar enggak kemarin Anda menyebutkan dalam 1 tahun berapa bulan gitu ya, Anda membunuh berapa orang? Dalam waktu setahun 6 bulan saya membunuh 16 orang, kurang lebihnya. Itu yang dibunuh ya. Iya. Kalau yang sakit, Udah gak terhitung kalau masalah sakit itu. Sampai lupa saya sampean. Sampai lupa Ki. 16 orang Ki. kalau harga, maaf Mbah ya, kalau harga membunuh sama
bikin sakit bertahun-tahun itu harganya sama apa enggak, Mbah? Jelas beda. Kalau untuk membunuh itu sangat mudah bagi saya. Tapi kalau untuk membuat sakit bertahun-tahun itu memerlukan ritual yang sangat panjang. Berarti lebih mahal gitu ya? Ya jelas lebih mahal. Jelas lebih mahal. Kepo nggak dengan harganya Bang Bisa? Boleh tahu saya harga santet itu Mbah? Wah jangan, nanti kamu ikut-ikutan juga nanti. Oh gitu. Itu harganya. Enggak Mbah. Nggak tertarik saya. Biasanya berapa Ki? Kalau sampai membunuh itu Ki? Berapa, Mbah? Kalau membunuh jangka waktu beberapa hari ataupun minggu itu kisaran 5 juta sampai 7 juta. Tapi kalau membuat penyakit bertahun-tahun itu paling murah 25 juta sampai 30 juta. Bisa lebih dari itu. Wah, ngeri. Katanya rumah Mbah bagus sekali. Ini rumah cadangan Ki, ada lagi yang lebih bagus. Ada lagi. Nyaman. Nyaman. Ini rumah untuk buka praktek ya Pak ya? Iya, kalau kita diem di tempat kita yang mewah, orang jadi minder yang mau masuk. Apalagi pula yang mau ngasih banyak itu jadi keberatan dia. Oh gitu. Iya, Pinter ya triknya ya, harus rumahnya biasa sederhana. Kalau Ramadan, bulan Ramadan ini laris gak Pak? Atau nggak laku? ya. Tetap aja lah. Ada aja ya? Ada aja. Bulan Ramadan ini ada Iya. Mbah. 20 juta Ki. Kalau Anda dulu sampai berapa Ki? Enggak pernah. Enggak pernah. Oh enggak sampai, alhamdulillah enggak pernah. Ini singkat cerita, Mbah. Soalnya waktunya sudah malam ya. Rata-rata yang Mbah bunuh itu umat muslim atau bukan, Mbah? Kebanyakan umat muslim. Mbah gak Allah takut sama Akbar. ajab Allah ya? Kalau masalah ajab itu urusan belakangan. Yang penting keluarga saya, anak cucu saya tercukupi di dunia ini. Tidak kekurangan suatu apapun. Mbah belajar seperti ini di mana, Mbah? Gak perlu tahu kalian. Cukup saya saja yang tahu. Masih banyak pertanyaan kita yang belum dijawab oleh Mbah ini. Nanti akan kita kolek sampai betul-betul dapat. Anda nggak pernah punya pemikiran tersirat dalam benak Anda untuk berhenti dari profesi ini, Mbah? Emang ini udah pekerjaan saya mulai dahulu. Kalau saya tinggalkan, mau kerja apa saya? Terus keluarga saya mau saya kasih makan apa? Tapi ini meresahkan, Mbah. Banyak madorotnya, Mbah. Dan perbuatan semacam ini dilarang dalam agama Islam. Anda Muslim kan? Ya, saya Muslim. Tahu kalau perbuatan Anda ini syirik? Tahu, Mbah? Ya, tahu. Terus kenapa Anda lakukan? Mau bagaimana lagi? Cuma ini keahlian saya. Saya kalau untuk memancing emosi nggak bisa ya. Biar Ki Ageng aja yang nanya. Biar taubat. Kalau Mbah tadi bilang yang Mbah bunuh itu umat muslim rata-rata ya? Iya. Berarti kalau umat muslim itu seiman, sedarah dengan saya. Berarti sedikit banyak Mbah harus berurusan dengan saya. Jadi apa mau kamu datang ke sini? Sama aja kamu. Kalau Ki Ageng pinter ya. Saya bukannya menantang Mbah. Ingat, perbuatan Mbah, anak cucu Mbah sampai 7 turunan, kalau hidupnya Allah bisa Akbar. mulia, jangan harap Mbah bisa. Ah, sok tahu kamu. Ingat ajab Allah. Kalau gak percaya, ingat, mau gak mau, perbuatan Mbah sudah terbukti. Mau gak mau, Mbah tetap saya bawa. Wah, kamu ini banyak ngomong. Insya Allah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Saya tak tanya satu lagi. Terus saya mau tanya lagi. Tanya apa? Dicakek ageng. Apa? Ilmu tingkat yang paling tinggi apa? Ya Allah. Sewaktu yang Mbah gunakan untuk membunuh orang, bahkan membuat orang sakit separuh bertahun-tahun. Kalau saya kasih tahu, kamu mau apa kamu? Mbah harus ngaku pusaka apa, ilmu apa, kesabaran saya sudah habis. Dan ilmu apa yang Mbah pakai selama ini, khususnya ilmu pamungkas atau ilmu yang paling tingkatnya paling tinggi. Saya ingin tahu. Cepat! Saya punya ini dia pusaka. Ambil! Apa itu pusaka apa itu? Pusaka. Keris naga kuning. Oh ini pemirsa. Keris pelebur sukma. Lebur sukmanya. Saya bisa dengan mudah membunuh kamu semua. Bahaya. Kalau ini apa ini? Apa ini? Kalau itu gak ada apa-apa yang dibandingkan yang ini. Pamungkasnya di sini Ki, ternyata Ki. Dipercuma yang ini Ki. Ilmu ini pusaka yang ini mau saya minta Mbah. Mau gak mau Mbah saya hentikan perbuatan keji seperti ini. Allah, puasa. Gak bisa seenaknya kamu seperti itu. Gak mau? Jelas tidak. Baca Gus. Tolong Gus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dah, saya mau perkataan Mbah yang sejujur-jujurnya, yang bicaranya bibir sama hatinya jadi satu. Mbah mau tobat apa enggak? Tidak. Mau tobat apa enggak? Tidak. Baca. Yukhadi'una Allah. Ayo yang bilang settingan katanya gurunya sendiri, lihat itu pasien juga bisa ya kita masukkan. Jadi yang bilang settingan culek matamu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dah, saya mau perkataan Mbah yang sejujur-jujurnya, yang bicaranya bibir sama hatinya jadi satu. Mbah mau tobat apa enggak? Tidak. Mau tobat apa enggak? Tidak. Baca. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dia sudah kesakitan. Apa ini dah naga kuning ini? Saya bawa ini ya. Andaikan Mbah tadi saya suruh tobat. Ini pusaka ya, pemirsa, naga kuning ini lah. Saya mau tobat. Santetnya, ini ada kodamnya ini. Saya gak bakal melakukan seperti ini. Kasihan sama Mbah. Punya ilmu apa kalian? Gak punya ilmu. Saya punya ayat-ayat Allah, cuma itu saya berlindung hanya kepada Allah. Nggak ada yang lain. Anda tahu kan Muslim? Siapa yang paling kuat? Siapa yang paling perkasa? Siapa yang paling kuasa? Hanya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tapi selama ini saya belum pernah Dikalahkan. menghadapi orang seperti kalian. Nggak pakai apa-apa, nggak punya apa-apa saya. Hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuma itu kekuatan saya.
Nggak ada yang lain, hanya ayat-ayat Allah. Buang itu. Itu Apa ini? yang nggak ada gunanya, menjerumuskan manusia. Ini tak andalannya, keris ini, keris apa ya, pusaka apa, sudah lepas semua ini. Buang. Oh ini kodamnya pemirsa, ini ada di sini pemirsa. Orang itu nggak boleh percaya sama ini. Percaya sama satu. Buang Tidak ada semua. Tuhan selain Allah. Itu yang wajib mbah sembah. Ingat. Tapi dia meyakini kalau ini ada kodamnya, memang bisa membunuh orang 16 orang ya, Ki. Punya kaya dia. Anda Coba saya ingin tahu sumpah mbah, ucap mbah dari hati nurani yang paling dalam, kalau hari ini juga mbah bertobat. nggak mau kayaknya, Ki. Ayo. Dia nggak mungkin lah semudah itu mau menghilang, mencabut profesinya. Mau makan apa? Nanti pikirnya gitu pasti, Ki. Biar tahu Kita ambil semua ilmunya sesuai pemirsa. dengan perbuatannya. Kita tarik semua. Jangan, Kita tarik semua ilmunya. jangan, Biarkan. jangan. A'udzubillahi minasyaitonir. Tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buang gorok itu, Ki. Terus, Ki. Ya Allah. Kalau sudah gak ada ilmu, dia gak bisa jalan. Lemas. Iya. Ini nggak kodam yang ini, naga kuning yang kemarin kita masukkan di pondok itu. Ini. Dah gak ada ilmunya. Biarpun dia mau tobat, enggak, terserah dia. Yang penting dia sudah tidak punya ilmu. Nanti cari lagi, Ki, dia masih muda. Cari lagi ilmu nanti. Kamu cari di mana-mana saya tahu. Kamu harus tobat, Mbah. Mau nggak tobat Anda? Saya pikir nanti kerja apa pasti gitu. Kerja yang halal, Mbah. Kerja yang halal lah. Ingat anak cucu. Profesi Mbah. seperti ini. Anak cucu Mbah meneruskan perjuangan Mbah, tapi meneruskan perjuangan Mbah yang baik, bukan meneruskan perjuangan yang seperti ini. Apa ini? Bunga apa? 7 rupa? 7 rupa. 7 Itu rupa. ilmu pelet itu. Air segoro. Memelet. Ini air tawa. Lilin itu apa fungsinya ini? Biar lilin mati. Ini penerangan. Hmm? Kalau nanti sudah diperlakukan, dikirim, lilin ini matikan. Tahu ini kok kenapa beras ini? Ini mengundang luwung jin yang mau disuruh ngirim untuk menghabiskan harta bendanya yang berupa ini beras yang ditancap gitu. Musyrik, kafir. Ini enggak ada. Tolong. Jangan percaya sama dukun ya. Kalau dukun kayak gini, 40 hari 40 malam ibadah Anda nggak terima pemirsa. Demi Allah akan diterima. Sodako, puasa, sholat, zakat, sholat malam. Nggak akan pernah terima oleh Allah 40 hari 40 malam. Sekarang mau nggak mau Mbah ikut aku. Kemana? Ikut kemana? Mau diajak kemana lagi? Ke pondok. Yang kemarin aja dukun kemarin kabur gitu. Cari lagi. Ngapain saya ke sana? Masih ngeyel. Kamu sudah mengambil pusaka saya. Dan kalian semua sudah mengambil ilmu. Ambil ini pusaka. Kita ambil kodamnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tah naga kuningnya Anda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ini silakan. Tuh. Ambil, nggak butuh saya pusaka Anda, silakan buat pajangan koleksi sana. Silakan. Buat apa kalau sudah ada gunanya lagi seperti ini? Buat apa? Ya nggak tahu buat pajangan kali. Dah sebelum saya pulang, ini keburu pagi. Tolong Mbak, ucap Mbah. Dari ini, hati nurani Mbah yang paling dalam. Ada keinginan tobat apa enggak? Sebelum saya pulang. Andaikan nggak ada keinginan tobat, Mbah masih berurusan dengan saya. Kayaknya berat, kita kasih waktu dulu nih. Kita kasih waktu 5 menit. Ayo pikirkan nasib
anak dan istri Anda, Mbah. Pikirkan anak dan istri Anda kasih makan uang haram. Peliharalah anak dan istri Anda dari api neraka, Mbah. Tapi kenapa Anda kasih uang haram dengan membunuh dan menyakiti orang lain? Pikirkan, Mbah. Anda matinya nanti, Anda yakin nggak kalau Anda bakal mati? Nggak yakin Anda. Ilmu Andanya bisa kita ambil. Belum lagi Allah kalau murka sama Anda, Mbah. Renungkan itu. Nanti kalau mau tobat, Mbah bisa bergabung dengan saya, dakwah di jalan Allah yang benar, harta, nyawa pun Mbah pertaruhan demi kebaikan, demi agama. Gak apa-apa. Anak cucu Mbah kelak di kemudian hari, perbuatan Mbah yang terbaik itu tumbuhan di anak cucu Mbah kelak. Tapi kalau perbuatan seperti ini, apa penerusnya anak cucu Mbah? Apain? Ingat, sebenarnya dari dulu saya sudah ingin bertaubat. tapi karena uang ya? Iya. Dan juga perjanjian saya dengan semua ilmu-ilmu saya yang tidak bisa saya tinggalkan. Terus gimana nih kisah kita? Ya, coba Selanjutnya tanya ini. lagi, Bu. Pilihan yang puasa itu cuma dua. Satu surga, nomor dua neraka. Tinggal pilih. Ada hidup, ada kemati. Hidupnya sudah Mbah jalani, tinggal apa? Tinggal kematian kan? Apa bekal Mbah? Ingat, saya mau pulang. Ya, saya mau tobat. Saya sudah banyak menghabisi nyawa orang. Saya sudah banyak menyakiti orang. Sudah banyak dosa di. Tebus kesalahan itu sebelum Mbah masih bisa bernafas. Ingat, Tolong bantu saya. ya. Yakin Anda mau tobat? Anda sudah nggak punya apa-apa sekarang, sudah nggak punya ilmu lagi. Anda mencari butuh berapa tahun biasanya untuk bisa seperti ini? Saya dulu belajar seperti ini 18 tahun. 18 tahun. Nggak mungkin Anda 18 tahun belum tentu masih hidup. Ayo di akhir ini tobatlah. Di bulan Ramadan ini dapat hidayah. Ya? Mau ya? Iya. Yakin? Gak boleh bohong ya? Iya, Siap. saya siap. Kalau Anda mengulangi lagi perbuatan ini, Anda siap mendapatkan azab 7 turunan. Saya siap. Yakin ya? Alhamdulillah pemirsa. Kita tuntun ya. Tuntun Mbah ini. Mbah Suroh. Ikuti saya ya. Ikuti saya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Li wa liwalidayya. Wali walidayya. ولأصحاب الحقوق الواجبة علي Wabil wali ashabil hukukil الواجبة علي wajibatil alayya والجميع المسلمين والمسلمات wa jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات wa wal الأحياء al ahya منهم minhum wal amwat. Mbah, ayo syahadat perbarui syahadat lagi, Mbah. Ayo, Mbah. Ikuti saya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
وأشهد أن محمد رسول الله. Lagi asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمد رسول الله. Sekali lagi Mbah, asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمد رسول الله. Amin amin, barakallah barakallah barakallah. Syahril mubarak fi hadzal syahril mubarak fi hadzal lailatul mubarak. Sudah Mbak ya, kami pamit. Kami mohon undur diri dan mohon maaf apabila tingkah laku kami, perkataan kami yang menyinggung Mbah, tapi ini semata-mata mengajak Mbah ke hal yang baik yang diridhoi oleh Allah, menyelamatkan keluarga-keluarga Mbah, anak cucu Mbah. Nanti Mbah harus betul-betul insaf dan jangan diulangi lagi Mbah ya. Saya doakan mudah-mudahan Mbah mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Ya Mbah, kembali kepada Allah mumpung di bulan Ramadan ini. Cari Allah, mendekatlah kepada Allah Mbah, taubat ya. Betul-betul taubatan nasuha, nangis Mbah sama Allah. Ingat Mbah berapa nyawa yang sudah Anda bunuh Mbah. Berapa orang yang sudah Anda sakiti Mbah. Ingat, astagfirullahaladzim. Orang yang tidak punya salah Mbah. Ingat-ingat Mbah. Orang yang sudah nggak punya salah, bahkan untuk makan aja susah. Anda santet dengan naga kuning, nggak bisa jalan. Ada seorang bapak-bapak yang sudah nggak punya apa-apa Mbah. Anda santet. Karena anak cucunya, anak si istrinya nggak bisa makan Mbah. Karena bapaknya nggak bisa jalan, mati separuh Mbah. Tolong saya. Allah, Saya bisa terhindar dari hal-hal seperti ini lagi. Iya Mbah sudah tobat, alhamdulillah. Allah selalu membukakan pintu tobat kepada hambanya. Siapapun Mbah, sejahat apapun Mbah, jangankan membunuh 16 orang, ribuan orang telah dibunuh pun Allah akan taubat selagi Anda masih bisa bernafas Mbah. Allah masih rindu sama Mbah. Allah memanggil Mbah. Allah sengaja tidak mengadab Mbah saat ini karena Allah sudah rindu sama Mbah. Barangkali hambaku taubatan ternyata betul-betul taubat sekarang. Coba kemarin-kemarin selama bertahun-tahun ini Allah nggak sengaja azab Mbah, nggak siksa Mbah di dunia. Karena apa? Allah begitu sayang sama Mbah, menunggu Mbah taubat, maka nggak dicabut nyawa Anda Mbah. Beruntunglah. Renungkan itu Mbah. Ya Mbah ya, saya mau pamit Mbah. Anda mandi ya habis ini Mbah ya. Anda mandi, kembali kepada Allah, ke jalan yang benar, nangis, minta taubat, minta ampun Mbah. Berapa nyawa yang sudah Anda sakiti Mbah, sudah Anda bunuh. Gara-gara perbuatan Anda mereka sampai kelaparan. Gara-gara perbuatan Anda mereka tersiksa, bertahun-tahun sakit. Yang terbunuh, kehilangan tumpuan hidupnya, ayahnya. Itu renungkan Mbah. Saya minta pamit Bah. Alhamdulillah. Ya, saya terima kasih banyak. Kalau Saya terima Mbah kasih mau banyak. tobat, nanti berjuang di jalannya Allah ya, tegakkan agamanya Allah ya. Saya terima kasih banyak karena kalian sudah bisa menyadarkan saya. Dapat betul Mbah ya, saya pamit Mbah ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, tobat ya. Itu pemirsa yang dapat kita berikan ya video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya pemirsa. Baru bisa sekarang buat video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Mbah bisa bertobat betul, taubatan nasuha ya Mbah ya. Datang-datang ke Malang Mbah, ke pondok ya. Kalau ada waktu Mbah, ikut ke sana Mbah, belajar di sana ngaji ya. Biar bermanfaat hidupnya, nggak tahu kita kapan mati, besok mati ya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim pemirsa. Allah selalu membuka pintu taubat apalagi bulan Ramadan. Sebejat apapun Anda, kita, saya, sebangsat apapun kita, saya, seburuk apapun, selagi kita betul-betul taubat, Allah akan membukakan pintu taubat. Allah selalu berfirman, memanggil hambanya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku, itu panggilan yang mesra. Hambaku,
Bukan wahai fulan, nama menyebutkan nama, enggak. Ya. Tapi memanggil wahai. Seperti Rasulullah ketika memanggil ya Humaira, itu sebutan kerinduan. Kalau sudah Rasulullah memanggil Aisyah, ya Aisyah, berarti Rasulullah agak nah gitu pemirsa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita memanggil nama, biasanya kan agak ada kemarahan ya. Tapi kalau memanggil kekasihku, memanggil Humaira atau panggilan-panggilan mesra, berarti kita lagi ditunggu walaupun sebejat apapun, seburuk apapun, tetap dipanggil. Mendekatlah kata Allah, akan aku ampuni. Walaupun Anda pernah zina berkali-kali, menzinai ibu kandungnya pun, sejahat apapun, ya Allah akan membukakan pintu taubat. Ini bulan Ramadan, ayo cukupi kemaksiatan, cukupi kelalaian, kembalilah kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita makin berpengalaman untuk silaturahim, lebih tepatnya ya, kalau gerbek ataupun sweeping kesannya kayak keras gitu ya. Kita silaturahim, berharap ya macam-macam sih cara dakwah membuat orang taubat itu macam-macam ya. Karena ada dakwah, ada khizbah. Nah seperti ini tadi cukup dengan dakwah, beliau sudah tersentuh. Kayak kemarin tuh harus khizbah ya. Sampai kita bawa ke pondok, nggak taunya tadi malam pemirsa, pas sahur, anak-anak kecolongan hilang, dicari sampai ke desa-desa yang belum ketemu ini. Kabur yang dukun kemarin itu di pondok. Karena banyak tamu kita, mereka tidur di gubuk pesantren dukun itu. Ternyata ketika pas sahur apa pas traweh Mas Dim? Pas sahur ya. Pas sahur nggak ada. Ketika santri-santri pas tinggal makan sahur, pas masak, yang jaga itu kita kecolongan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan tobat lah harapan kita ya. Memang kalau dipaksa orang nggak mau, janganlah dipaksa, biar tersentuh hatinya. Batu ditetesi air lama-lama berlubang, apalagi manusia punya hati nurani, pasti akan tersentuh. Jangan menyerah. Disakiti berkali-kali pun kita, dikhianati, dizalimi, dijatuhkan harga martabat kita, harga diri kita, jangan menyerah. Sentuh terus hatinya. Pasti Allah akan menyentuh hatinya, karena Allah lah yang maha pemilik hati. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf lahir batin. Support terus video ini, banyak yang komen. Nanti insya Allah akan kita realisasikan. Insya Allah kita akan realisasikan bersama tim, seperti silaturahim ke dukun ini pemirsa. Walaupun di pondok sebenarnya banyak tamu ya, banyak sekali tamu yang saya tinggalkan. Mbah Yai di sana ya. Jadi untuk Anda yang berobat ke sana, mohon maaf kalau nggak bertemu dengan saya, nggak jumpa dengan saya, tapi di sana ada tim santri-santri dan juga Mbak Yai langsung yang mengobati pasien ya. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bertemu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya, Mbah ya. Moga Mbah. Assalamualaikum Mbah.